Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda pagi hari ini nemenin kamu ya dalam Tribunnews Update pagi. Seperti biasanya 30 menit ke depan aku bakalan update informasi terbaru buat kamu dari isu nasional, internasional, dan berbagai isu lagi sambil nemenin aktivitas pagi kamu ya Tribuners ya. Kita mulai update informasinya dari informasi yang pertama ini terkait pembekuan berita acara pengukuhan advokat dari pengacara Rasman Nasution yang juga secara langsung diprotes ya Tribuners ya oleh Rasman yang mana mengatakan bahwa dirinya bukan merupakan seorang pengacara. Jadi advokat Rasman Nasution ini merespons langkah Mahkamah Agung yang menyebutnya sudah melakukan tindakan merendahkan dan juga melecehkan marwah pengadilan atas contempt of turn. Sebelumnya, kericuhan ini yang memicu kemudian Rasman Nasution ini berita acara pengukuhannya dikukuhkan atau ditangguhkan ya Tribuners ya buntut kericuhan yang memang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Salah satu momen yang kala itu menarik perhatian Tribuners adalah ketika Rasman Nasution dan juga timnya ini tertangkap kamera berdiri di atas meja persidangan. Rasman mengatakan bahwa posisinya saat persidangan dan peristiwa kericuhan ini berstatus sebagai terdakwa, bukan merupakan seorang pengacara. Rasman juga kemudian mempertanyakan Tribuner soal kericuhan ini yang seolah-olah ditimpalkan kepadanya, padahal statusnya kala itu merupakan terdakwa dalam perkara yang menjeratnya. Jadi Rasman merasa bahwa dirinya tidak pernah melanggar sumpah profesi advokat begitu ya, karena memang kegaduhan ini bukan terjadi ketika dia mengenakan setelan toga ataupun sedang bertugas sebagai seorang pengacara. Rasman ini juga bilang Tribuners alasan dia sempat ingin menggunakan toga dalam persidangan ini meski berstatus sebagai terdakwa. Dia sempat mengulas bahwa persidangan atas terdakwa yang juga advokat ini di mana sempat dilakukan juga ada seorang advokat yang mengenakan toga di ruang persidangan. Tapi saat kejadian dia memutuskan untuk tidak menggunakan toga dan merasa bahwa keputusan untuk eh menangguhkan begitu ya atau membengkukan hak menjadi pengacara ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut MA sendiri, memang apa yang dilakukan Rasman Nasution dan juga tim hukumnya ini Tribuners ini sudah mencederai pengadilan yang sempat terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu kemudian Rasman ini mengatakan bahwa harusnya dia tidak bisa ditangguhkan begitu ya atau dibekukan begitu ya hak pengacaranya karena saat itu dia bukan sebagai pengacara. Dan sekarang Rasman juga terancam tidak bisa menangani berbagai kasus hukum di Tribuners karena memang tidak diperbolehkan untuk beracara, tidak diperbolehkan untuk bertugas menjadi seorang kuasa hukum maupun hadir dalam persidangan. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Banten dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik yang mana pada hari Rabu kemarin wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam
keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik, Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini, Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Oke, itu tadi berita soal Arsin. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini terkait informasi dari selebritis Tribuners. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya Fadel Bajide secara resmi ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi sendiri membenarkan bahwa Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan persetubuhan anak yang mana Fadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lamanya dari Kamis kemarin ya Tribuners ya kurang lebih jam 2 siang. Ditambahkan dengan dua alat bukti yang menguatkan, akhirnya Fadel Bajide ini resmi dinilai bersalah dalam kasus persetubuhan terhadap anak Tribuners. Adapun Fadel Bajide ini juga terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun penjara atas dugaan persetubuhan terhadap anak, yaitu di pasal 760 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tribuners. Sejauh ini pihak kepolisian sendiri masih belum buka suara ya soal penahanan Fadel Bajide ini lantaran tersangka memang diketahui langsung ditahan setelah ditangkap. Dari keterangan kuasa hukumnya sendiri, Tribuners disebutkan bahwa sebelum ditahan Fadel ini hanya request atau cuman minta rokok aja gitu. Setelah itu dia sudah mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan syukurnya juga Fadel ini kooperatif ya Tribuners ya untuk kemudian ikut aturan yang berlaku di pihak kepolisian. Fadel ini secara resmi menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, yang mana Nikita Mirzani menuduh Fadel sudah menghamili Loli, anak perempuan dari Nikita Mirzani yang saat itu memang masih di bawah umur ya, Tribuners ya, yang mana Fadel juga diduga memaksa Loli untuk melakukan aborsi. Oke, kita tinggalkan soal Fadel. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini
Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya, Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. 2 dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogorani bahkan di menit 5, kemudian di menit 70 dan juga terakhir di menit 63 Tribuners. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan yang sangat telak ya. Apalagi kekalahan ini juga kemudian membuat Garuda Indonesia langsung terperosok ke posisi juru kunci klasemen Tribuners. Di sisi lain, kekalahan di Iran ini juga menjadi tanda bahwa level Timnas Indonesia masih kalah kelas dibandingkan dengan klub-klub yang lainnya. Nah, di tengah target besar harus mencapai semifinal Piala Asia U20 ini sekaligus bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Kekalahan pada laga pertama dengan skor telak ini memang layak dijadikan evaluasi besar-besaran ya Tribuners ya, khususnya bagi pelatih Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia sendiri. Evaluasi dinilai sangat amat dibutuhkan dalam hal ini Tribuners biar nanti Timnas Indonesia tuh bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangannya. Indra Syafri sendiri ketika ditanya sama awak media ya, ini juga yang bersangkutan mengaku bahwa timnya cukup lengah dalam mengantisipasi bola-bola atas ketika melawan Iran. Hal itulah yang dirasa menjadi biang kerok utama kekalahan telak dari Garuda Muda di tangan Iran. Seperti itu. Oke. Dari keterangan Indra Syafri juga, Tribuners, apa yang dikatakan Indra Syafri ini memang dinilai karena Timnas Indonesia khususnya lini belakang terlihat cukup kesulitan ya selama pertandingan ya yang bisa kita amati juga ya. Selain pemain Iran memiliki keunggulan dalam hal fisik yang cukup tinggi postur badannya gitu kan. Skema Timnas Indonesia dalam mengantisipasi bola mati juga dinilai lemah. Oke, kita juga sama-sama berharap nih Tribuners semoga kemudian ke depan Timnas Indonesia dari laga pertama ini ada evaluasi dan nantinya di laga selanjutnya ada performa yang juga cukup bagus untuk teman-teman Timnas Indonesia U20. Kita lewati Timnas Indonesia dan beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah video kemudian viral di media sosial nih Tribuners adanya semburan lumpur bercampur gas yang ada di Dukuh Kedinding, Desa Kraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hari Kamis kemarin. Dalam video beredar kurang lebih 1 menit ini terlihat jelas semburan lumpur bercampur gas ini yang mana berdasarkan video tampak lokasinya berada di luar pemukiman warga. Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa setempat juga membenarkan kejadian ini, yang mana Bu Sri Lestari ini mengatakan semburan gas mulai terjadi kurang lebih jam 8:30 waktu Indonesia Barat, yang mana pihak desa juga sudah langsung melakukan pengecekan ke lokasi semburan gas ini, Tribuners. Menurut Kepala Desa, semburan serupa bukan hanya terjadi kali ini saja, bahwa di lokasi yang sama diketahui juga sudah pernah terjadi semburan ini beberapa tahun silam, Tribuners. Nah, menanggapi munculnya semburan gas ini, pihak kepolisian juga sudah langsung memasang garis polisi di area semburan lumpur bercampur gas tersebut. Kasih Polres Blora sendiri mengatakan kalau jajaran kepolisian dan Polsek Kedung Tuban sudah mendatangi lokasi semburan lumpur bercampur gas yang viral di media sosial dan sekarang sudah meminta warga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin berkemungkinan terjadi dan juga menjauhi lokasi atau titik semburan gas ini ya, Tribuners ya. Meskipun begitu, warga ini memang dilarang mendekat ke lokasi untuk mengantisipasi tidak ada hal-hal yang tadi tidak diinginkan ini, yang mana pendalaman sampai sejauh ini masih terus dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan proses penyelidikan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Tribuners.
Satgas Ops Damai Kartens 2025 berhasil menangkap anggota KKB bernama Iyok Togi. Bernama Iyok Togi Telenggan yang juga dikenal dengan nama Upimpim Kogoya atau Upinip Telenggan Tribuners. Iyok Togi ini ditangkap di desa Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Senin kurang lebih jam 13:11 waktu setempat ya, yang mana ia memang masuk dalam daftar buron atau daftar pencarian orang sejumlah kasus kekerasan di Papua. Kepala Operasi Damai Karten sendiri, Brigjen Faisal Ramadhani bilang kalau Iyok Togi Telenggan ini berasal dari Kampung Komakaba di distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mana tersangka ini terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang sudah menelan banyak korban jiwa. Beberapa aksi kejahatan yang dilakukan Iyok Togi Telenggan di antaranya adalah terlibat dalam penembakan dan penganiayaan terhadap pekerja bangunan di Kampung Bingki di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang terluka pada 2021 silam. Kemudian yang bersangkutan juga berperan dalam pembunuhan terhadap pendulang emas di Kali Elf di distrik Seradala pada 2023 yang kala itu menewaskan 13 orang. Iyok Togi juga telah masuk dalam daftar DPO ya sejak November 2023 atas berbagai kekerasan yang memang sudah dilakukan. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan pihak kepolisian Tribuners dari Satgas dan Kartens ini, diantaranya ada 1 buah noken, kemudian ada 2 buah tutup kepala, ada uang tunai juga, pecahan 50 sampai 20.000 rupiah di dompet, ada juga bulu kasuari dan beberapa barang lainnya seperti gelang, kalung, dan juga minyak angin. Kasatgas Humas Damai Karten sendiri bilang kalau sekarang masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi ya oleh isu-isu yang kemudian menimbulkan keresahan termasuk aksi-aksi dari anggota KKB di wilayah Papua ini. Dari informasi KKB kita lanjut lagi ke informasi lainnya, Tribuners. Ini viral di media sosial, ada seorang pengemis 70 tahun yang kemudian diciduk oleh pihak terkait karena terlalu sering suka memaksa ketika meminta-minta gitu. Jadi sosok pengemis ini mendadak viral ya Tribuners ya di media sosial dan jadi perbincangan publik khususnya di wilayah Kota Kediri di Jawa Timur. Selain dikenal sebagai pengemis yang memang suka memaksa pengendara, pria 70 tahun ini juga selalu membawa uang hasil mengemisnya selama bertahun-tahun. Nah, yang membuat cukup terkaget-kaget ini di dalam tas yang dibawa pengemis ini ada uang senilai 40 juta rupiah. Wow, lumayan banyak juga yang selalu dibawa-bawa ya Tribuners ya. Uang ini terdiri dari pecahan uang koin, kemudian ada juga uang lembaran kertas dengan nominal Rp100.000. Peristiwa ini mulai terungkap Tribunal setelah pengemis yang berinisial AR yang sekarang usianya 70 tahun itu ditangkap petugas Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Dari keterangan kasih Satpol PP sendiri, hal ini bermula saat pihaknya mendapatkan aduan ya dari masyarakat soal adanya pengemis yang beroperasi dengan memaksa para pengguna jalan gitu. Dari aduan ini, pihak Satpol PP kemudian melakukan pengecekan lokasi yang tepatnya berada di Simpang 4 lampu merah Jalan Kawi gitu kan. Di sanalah kemudian petugas menemukan AR yang sedang meminta-minta. Petugas kemudian mengamankan AR dan membawanya ke markas Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. Tribuners. Dari pengakuan AR sendiri, dia ini membawa uang tunai hingga puluhan rupiah di dalam tas punggungnya. Nah, di tas ini petugas juga menemukan uang dengan pecahan yang sangat beragam, kondisinya sebagian tertata rapi, tapi sebagian lagi juga terlihat belum sempat ditata gitu ya sama AR ini sendiri, Tribuners. Uang pecahan ini terkemas dalam 7 bungkus plastik kresek, sementara ada uang lembaran 100 ribuan juga, ada 5 bendel dan dalam satu bendelnya ini jumlahnya sekitar 3 juta rupiah. Seluruh uang ini diakui AR Tribuners adalah hasil jerih payahnya selama menjalankan pekerjaan
sebagai tukang minta-minta ya. Dan dalam pemeriksaan petugas, AR ini ternyata merupakan warga Kecamatan Mojoroto di Kota Kediri, Jawa Timur. Selain masih mempunyai rumah, dia juga masih mempunyai keluarga, Tribunar. Setelah dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya, AR ini kemudian dikembalikan kepada pihak keluarganya sesuai dengan alamat domisili. Oke, kita ke informasi lainnya, Tribuners. Ini terkait Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegaskan komitmennya untuk bisa membasmi praktik korupsi yang dinilai merugikan negara. Prabowo Subianto juga menegaskan tingkat korupsi di tanah air membuatnya merasa cukup cemas, dan menariknya hal ini disampaikan oleh Prabowo Subianto secara virtual di Forum Internasional World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai pada hari Kamis 13 Februari 2025. Prabowo menyebut bahwa tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Jadi tingkat korupsi di Indonesia ini menurut Prabowo sangat amat mengkhawatirkan, Tribuners. Untuk itu Presiden Prabowo berkomitmen untuk bisa mengerahkan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk bisa memberantas korupsi. Sebab menurutnya praktik rasuah ini menjadi akar kemunduran bagi berbagai sektor. Itu yang kemudian membuatnya merasa harus dan juga wajib mengatasi penyakit korupsi ini. Presiden Prabowo juga menyebut kalau sektor-sektor ini meliputi pendidikan sampai dengan penelitian dan juga pengembangan, yang mana Presiden yakin komitmennya ini akan diperkuat dengan dukungan dari banyak pihak. Presiden Prabowo juga memandang tata pemerintahan yang baik adalah dengan kuncinya membasmi korupsi gitu ya, yang mana pada awal pemerintahannya beliau mengaku sudah melakukan penghematan anggaran negara sebesar 20 miliar US dollar. Kendati menghadapi kendala, Presiden Prabowo tetap yakin Tribuners pada pendiriannya bahwa ia mengaku akan tetap tancap gas dan gak segan untuk menindak seluruh bentuk tindakan korupsi yang ada di tanah air, yang mana tujuannya setelah 100 hari kerja, dia juga meyakini masih harus terus melalui perjuangan dan beliau yakin akan tetap mencapai kemajuan yang signifikan dengan pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Tribuners, di depan seluruh delegasi-delegasi dari negara-negara lain dalam Forum Internasional World Government Summit 2025 ini. Oke, kita tinggalkan informasi soal Presiden Prabowo Subianto, kita masuk ke informasi lainnya, Tribuners, ini terkait sorotan media Turki merespon kunjungan Presiden Tayyip Erdogan ke Indonesia pada Selasa 11 Februari lalu. Pemberitaan ini menekankan penyambutan yang diterima Erdogan begitu ya. Sorotan dari media Turki soal sambutan yang begitu istimewa yang diterima Presiden Erdogan serta agenda kenegaraan yang dijalankan oleh Presiden Erdogan selama berada di tanah air. Kunjungan Erdogan ini sendiri, Tribuners, adalah bagian dari lawatan 4 hari ya yang dimulai sejak hari Minggu 9 Februari mencakup Malaysia, Indonesia, dan juga Pakistan. Di Indonesia, Presiden Erdogan ini menjalani sejumlah agenda hingga hari Rabu kemarin dengan fokus pada penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Nah, media pemerintah Turki, misalnya aja Anadolu, ini melaporkan bahwa Erdogan ini mendapatkan sambutan hangat di Bandara Militer Halim Perdana Kusuma, yang mana dalam laporan yang sama, ini juga menyoroti bagaimana delegasi yang menyertai Erdogan dalam lawatan ini, termasuk bagaimana kemudian kedatangan Erdogan ini di sebuah hotel tempatnya menginap di Jakarta. Media ini juga bilang, Tribuners, bahwa Erdogan bersama istrinya menyempatkan diri berfoto juga dengan anak-anak Indonesia yang menyambut mereka dengan bendera Turki dan juga Indonesia. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian sambutan hangat secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Karena kan memang Presiden Prabowo Subianto ini secara khusus kemudian datang ke bandara menyambut secara langsung kedatangan dari Presiden Erdogan, yang membuat media Turki ini merasa bahwa Erdogan mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan sambutan yang sangat luar biasa dari pemerintah Indonesia. Kita ke informasi terakhir, Tribuner, sekaligus menutup Tribun News update pagi hari ini. Ini terkait informasi dari
isu di Timur Tengah yang mana pasukan pendudukan Israel atau IDF membakar rumah-rumah warga Palestina yang ada di wilayah Jenin di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Selain itu, pasukan pendudukan Israel atau IOF ini juga sudah memasang tanda-tanda berbahasa Ibrani di sepanjang jalan yang dibuat secara paksa setelah menghancurkan sejumlah besar rumah di kamp pengungsian Jenin dan juga di daerah-daerah sekitarnya, yang mana diketahui IOF sendiri Tribuner sudah langsung meningkatkan operasi militer mereka ya di wilayah tepi barat yang diduduki khususnya di kota-kota wilayah utara seperti Jenin, Tulkarem, dan juga Turbas. Kebakaran juga kemudian terjadi Tribuners di kamp pengungsi yang memicu pengungsian massal penduduk di tengah perusakan sistematis ini, yang mana menurut sejumlah sumber jurnalistik, pasukan Israel ini menembaki warga sipil yang kembali untuk memeriksa rumah mereka di kamp pengungsian ini. Aksi brutal pasukan Zionis ini pun dilaporkan memperburuk penderitaan mereka yang sudah melarikan diri karena agresi yang sedang berlangsung ini. Bulan Sabit Merah Palestina sendiri ngelaporin Tribuners bahwa sebanyak 3 warga Palestina terluka akibat serangan terus-menerus terhadap kamp pengungsian tersebut. Sementara pasukan Israel disebutkan terus bergerak di sekitar area ini dan memperkuat kehadiran pasukan militer mereka. Jadi di tengah upaya gencatan senjata yang masih berlangsung ini Tribuners, tapi di satu sisi di wilayah Jenin sendiri justru saat ini sedang menghadapi peperangan karena memang terus diserbu gitu ya oleh pasukan Israel yang berusaha untuk menduduki wilayah tepi barat. Oke, demikian update informasi kita Tribuners dalam Tribun News Update pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam update informasi di Tribun News Update selanjutnya. Waktunya Nila Ira buat pamit. Terima kasih banyak sudah membersamai aku pagi hari ini. Selamat beraktivitas Tribuner, selamat pagi dan jangan lupa sarapan. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda pagi hari ini nemenin kamu ya dalam Tribun News Update pagi. Seperti biasanya 30 menit ke depan aku bakalan update informasi terbaru buat kamu dari isu nasional, internasional, dan berbagai isu lagi sambil nemenin aktivitas pagi kamu ya Tribuners ya. Kita mulai update informasinya dari informasi yang pertama ini terkait pembekuan berita acara pengukuhan advokat dari pengacara Rasman Nasution yang juga secara langsung diprotes ya Tribuners ya oleh Rasman yang mana mengatakan bahwa dirinya bukan merupakan seorang pengacara. Jadi advokat Rasman Nasution ini merespons langkah Mahkamah Agung yang menyebutnya sudah melakukan tindakan merendahkan dan juga melecehkan marwah pengadilan atas contempt of turn. Sebelumnya kericuhan ini yang memicu kemudian Rasman Nasution ini berita acara pengukuhannya dikukuhkan atau ditangguhkan ya Tribuners ya buntut kericuhan yang memang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Salah satu momen yang kala itu menarik perhatian Tribuners adalah ketika Rasman Nasution dan juga timnya ini tertangkap kamera berdiri di atas meja persidangan. Rasman mengatakan bahwa posisinya saat persidangan dan peristiwa kericuhan ini berstatus sebagai terdakwa, bukan merupakan seorang pengacara. Rasman juga kemudian mempertanyakan Tribuner soal kericuhan ini yang seolah-olah ditimpalkan kepadanya, padahal statusnya kala itu merupakan terdakwa dalam perkara yang menjeratnya. Jadi Rasman merasa bahwa dirinya tidak pernah melanggar sumpah profesi advokat begitu ya, karena memang kegaduhan ini bukan terjadi ketika dia mengenakan setelan toga ataupun sedang bertugas sebagai seorang pengacara. Rasman ini juga bilang Tribuners alasan dia sempat ingin menggunakan toga dalam persidangan ini meski berstatus sebagai terdakwa. Dia sempat mengulas bahwa persidangan atas terdakwa yang juga advokat ini di mana
sempat dilakukan juga ada seorang advokat yang mengenakan toga di ruang persidangan. Tapi saat kejadian dia memutuskan untuk tidak menggunakan toga dan merasa bahwa keputusan untuk eh menangguhkan begitu ya atau membengkukan hak menjadi pengacara ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut MA sendiri, memang apa yang dilakukan Rasman Nasution dan juga tim hukumnya ini Tribuners ini sudah mencederai pengadilan yang sempat terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu kemudian Rasman ini mengatakan bahwa harusnya dia tidak bisa ditangguhkan begitu ya atau dibekukan begitu ya hak pengacaranya karena saat itu dia bukan sebagai pengacara. Dan sekarang Rasman juga terancam tidak bisa menangani berbagai kasus hukum di Tribuners karena memang tidak diperbolehkan untuk beracara, tidak diperbolehkan untuk bertugas menjadi seorang kuasa hukum maupun hadir dalam persidangan. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik yang mana pada hari Rabu kemarin wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh,
Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Oke, itu tadi berita soal Arsin. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini terkait informasi dari selebritis Tribuners. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya Fadel Bajide secara resmi ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi sendiri membenarkan bahwa Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan persetubuhan anak, yang mana Fadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lamanya dari Kamis kemarin ya Tribuners ya, kurang lebih jam 2 siang. Ditambahkan dengan 2 alat bukti yang menguatkan, akhirnya Fadel Bajide ini resmi dinilai bersalah dalam kasus persetubuhan terhadap anak Tribuners. Adapun Fadel Bajide ini juga terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun penjara atas dugaan persetubuhan terhadap anak, yaitu di pasal 760 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tribuners. Sejauh ini pihak kepolisian sendiri masih belum buka suara ya soal penahanan Fadel Bajide ini lantaran tersangka memang diketahui langsung ditahan setelah ditangkap. Dari keterangan kuasa hukumnya sendiri, Tribuners, disebutkan bahwa sebelum ditahan Fadel ini hanya request atau cuman minta rokok aja gitu. Setelah itu dia sudah mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan syukurnya juga Fadel ini kooperatif ya Tribuners ya untuk kemudian ikut aturan yang berlaku di pihak kepolisian. Fadel ini secara resmi menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, yang mana Nikita Mirzani menuduh Fadel sudah menghamili Loli, anak perempuan dari Nikita Mirzani yang saat itu memang masih di bawah umur ya Tribuners ya, yang mana Fadel juga diduga memaksa Loli untuk melakukan aborsi. Oke, kita tinggalkan soal Fadel. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025, yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. 2 dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogorani bahkan di menit 5, kemudian di menit 70, dan juga terakhir di menit 63 Tribuners. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan yang sangat telak ya. Apalagi kekalahan ini juga kemudian membuat Garuda Indonesia langsung terperosok ke posisi juru kunci klasemen Tribuners. Di sisi lain, kekalahan di Iran ini juga menjadi tanda bahwa level Timnas Indonesia masih kalah kelas dibandingkan dengan klub-klub yang lainnya. Nah, di tengah target besar harus mencapai semifinal Piala Asia U20 ini, sekaligus bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Kekalahan pada laga pertama dengan skor telak ini memang layak dijadikan evaluasi besar-besaran ya Tribuners ya, khususnya bagi pelatih Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia sendiri. Evaluasi dinilai sangat amat dibutuhkan dalam hal ini Tribuners biar nanti Timnas Indonesia tuh bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangannya.
Indra Syafri sendiri ketika ditanya sama awak media ya, ini juga yang bersangkutan mengaku bahwa timnya cukup lengah dalam mengantisipasi bola-bola atas ketika melawan Iran. Hal itulah yang dirasa menjadi biang kerok utama kekalahan telak dari Garuda Muda di tangan Iran. Seperti itu. Oke. Dari keterangan Indra Syafri juga, Tribuners, apa yang dikatakan Indra Syafri ini memang dinilai karena timnas Indonesia khususnya lini belakang terlihat cukup kesulitan ya selama pertandingan ya yang bisa kita amati juga ya. Selain pemain Iran memiliki keunggulan dalam hal fisik yang cukup tinggi postur badannya gitu kan, skema timnas Indonesia dalam mengantisipasi bola mati juga dinilai lemah. Oke, kita juga sama-sama berharap nih Tribuners, semoga kemudian ke depan timnas Indonesia dari laga pertama ini ada evaluasi dan nantinya di laga selanjutnya ada performa yang juga cukup bagus untuk teman-teman timnas Indonesia U20. Kita lewati timnas Indonesia dan beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah video kemudian viral di media sosial nih Tribuners, adanya semburan lumpur bercampur gas yang ada di Dukuh Kedinding, Desa Kraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hari Kamis kemarin. Dalam video beredar kurang lebih 1 menit ini terlihat jelas semburan lumpur bercampur gas ini yang mana berdasarkan video tampak lokasinya berada di luar pemukiman warga. Ketika dikonfirmasi, kepala desa setempat juga membenarkan kejadian ini, yang mana Bu Sri Lestari ini mengatakan semburan gas mulai terjadi kurang lebih jam 8:30 waktu Indonesia Barat, yang mana pihak desa juga sudah langsung melakukan pengecekan ke lokasi semburan gas ini, Tribuners. Menurut kepala desa, semburan serupa bukan hanya terjadi kali ini saja, bahwa di lokasi yang sama diketahui juga sudah pernah terjadi semburan ini beberapa tahun silam, Tribuners. Nah, menanggapi munculnya semburan gas ini, pihak kepolisian juga sudah langsung memasang garis polisi di area semburan lumpur bercampur gas tersebut. Kasih Polres Blora sendiri mengatakan kalau jajaran kepolisian dan Polsek Kedung Tuban sudah mendatangi lokasi semburan lumpur bercampur gas yang viral di media sosial dan sekarang sudah meminta warga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin berkemungkinan terjadi dan juga menjauhi lokasi atau titik semburan gas ini ya, Tribuners ya. Meskipun begitu, warga ini memang dilarang mendekat ke lokasi untuk mengantisipasi tidak ada hal-hal yang tadi tidak diinginkan ini, yang mana pendalaman sampai sejauh ini masih terus dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan proses penyelidikan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Tribuners. Satgas Ops Damai Kartens 2025 berhasil menangkap anggota KKB bernama Iyok Togi. Bernama Iyok Togi Telenggan yang juga dikenal dengan nama Upimpim Kogoya atau Upinip Telenggan, Tribuners. Iyok Togi ini ditangkap di desa Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Senin kurang lebih jam 13:11 waktu setempat ya, yang mana ia memang masuk dalam daftar buron atau daftar pencarian orang sejumlah kasus kekerasan di Papua. Kepala Operasi Damai Karten sendiri, Brigjen Faisal Ramadhani, bilang kalau Iyok Togi Telenggan ini berasal dari Kampung Komakaba di distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mana tersangka ini terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang sudah menelan banyak korban jiwa. Beberapa aksi kejahatan yang dilakukan Iyok Togi Telenggan di antaranya adalah terlibat dalam penembakan dan penganiayaan terhadap pekerja bangunan di Kampung Bingki di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang terluka pada 2021 silam. Kemudian yang bersangkutan juga berperan dalam pembunuhan terhadap pendulang emas di Kali Elf di distrik Seradala pada 2023 yang kala itu menewaskan 13 orang. Iyok Togi juga telah masuk dalam daftar DPO ya sejak November 2023 atas berbagai kekerasan yang memang sudah dilakukan. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan pihak kepolisian, Tribuners, dari Satgas dan Kartens ini. Diantaranya ada 1 buah noken, kemudian ada 2 buah tutup kepala, ada uang tunai juga pecahan 50 sampai
Rp20.000 di dompet, ada juga bulu kasuari dan beberapa barang lainnya seperti gelang, kalung, dan juga minyak angin. Kasatgas Humas Damai Karten sendiri bilang kalau sekarang masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi ya oleh isu-isu yang kemudian menimbulkan keresahan termasuk aksi-aksi dari anggota KKB di wilayah Papua ini. Dari informasi KKB kita lanjut lagi ke informasi lainnya, Tribuners. Ini viral di media sosial, ada seorang pengemis 70 tahun yang kemudian diciduk oleh pihak terkait karena terlalu sering suka memaksa ketika meminta-minta gitu. Jadi sosok pengemis ini mendadak viral ya Tribuners ya di media sosial dan jadi perbincangan publik khususnya di wilayah Kota Kediri di Jawa Timur. Selain dikenal sebagai pengemis yang emang suka memaksa pengendara, pria 70 tahun ini juga selalu membawa uang hasil mengemisnya selama bertahun-tahun. Nah, yang membuat cukup terkaget-kaget ini di dalam tas yang dibawa pengemis ini ada uang senilai 40 juta rupiah. Wow, lumayan banyak juga yang selalu dibawa-bawa ya Tribuners ya. Uang ini terdiri dari pecahan uang koin, kemudian ada juga uang lembaran kertas dengan nominal Rp100.000. Peristiwa ini mulai terungkap Tribuner setelah pengemis yang berinisial AR yang sekarang usianya 70 tahun itu ditangkap petugas Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Dari keterangan kasih Satpol PP sendiri, hal ini bermula saat pihaknya mendapatkan aduan ya dari masyarakat soal adanya pengemis yang beroperasi dengan memaksa para pengguna jalan gitu. Dari aduan ini, pihak Satpol PP kemudian melakukan pengecekan lokasi yang tepatnya berada di Simpang 4 lampu merah Jalan Kawi gitu kan. Di sanalah kemudian petugas menemukan AR yang sedang meminta-minta. Petugas kemudian mengamankan AR dan membawanya ke markas Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. Tribuners. Dari pengakuan AR sendiri, dia ini membawa uang tunai hingga puluhan rupiah di dalam tas punggungnya. Nah, di tas ini petugas juga menemukan uang dengan pecahan yang sangat beragam, kondisinya sebagian tertata rapi, tapi sebagian lagi juga terlihat belum sempat ditata gitu ya sama AR ini sendiri, Tribuners. Uang pecahan ini terkemas dalam 7 bungkus plastik kresek, sementara ada uang lembaran 100 ribuan juga, ada 5 bendel dan dalam satu bendelnya ini jumlahnya sekitar 3 juta rupiah. Seluruh uang ini diakui AR Tribuners adalah hasil jerih payahnya selama menjalankan pekerjaan sebagai tukang minta-minta ya. Dan dalam pemeriksaan petugas, AR ini ternyata merupakan warga Kecamatan Mojoroto di Kota Kediri, Jawa Timur. Selain masih mempunyai rumah, dia juga masih mempunyai keluarga Tribunar. Setelah dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya, AR ini kemudian dikembalikan kepada pihak keluarganya sesuai dengan alamat domisili. Oke, kita ke informasi lainnya, Tribuners. Ini terkait Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegaskan komitmennya untuk bisa membasmi praktik korupsi yang dinilai merugikan negara. Prabowo Subianto juga menegaskan tingkat korupsi di tanah air membuatnya merasa cukup cemas dan menariknya hal ini disampaikan oleh Prabowo Subianto secara virtual di Forum Internasional World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai pada hari Kamis 13 Februari 2025. Prabowo menyebut bahwa tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Jadi tingkat korupsi di Indonesia ini menurut Prabowo sangat amat mengkhawatirkan Tribuners. Untuk itu Presiden Prabowo berkomitmen untuk bisa mengerahkan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk bisa memberantas korupsi. Sebab menurutnya praktik rasuah ini menjadi akar kemunduran bagi berbagai sektor. Itu yang kemudian membuatnya merasa harus dan juga wajib mengatasi penyakit korupsi ini. Presiden Prabowo juga menyebut kalau sektor-sektor ini meliputi pendidikan sampai dengan penelitian dan juga pengembangan, yang mana Presiden yakin komitmennya ini akan diperkuat dengan dukungan dari banyak pihak. Presiden Prabowo juga memandang tata pemerintahan yang baik adalah
dengan kuncinya membasmi korupsi gitu ya, yang mana pada awal pemerintahannya beliau mengaku sudah melakukan penghematan anggaran negara sebesar 20 miliar US dollar. Kendati menghadapi kendala, Presiden Prabowo tetap yakin Tribuners pada pendiriannya bahwa ia mengaku akan tetap tancap gas dan nggak segan untuk menindak seluruh bentuk tindakan korupsi yang ada di tanah air, yang mana tujuannya setelah 100 hari kerja, dia juga meyakini masih harus terus melalui perjuangan dan beliau yakin akan tetap mencapai kemajuan yang signifikan dengan pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto Tribuners di depan seluruh delegasi-delegasi dari negara-negara lain dalam Forum Internasional World Government Summit 2025 ini. Oke, kita tinggalkan informasi soal Presiden Prabowo Subianto, kita masuk ke informasi lainnya, Tribuners, ini terkait sorotan media Turki merespon kunjungan Presiden Tayyip Erdogan ke Indonesia pada Selasa 11 Februari lalu. Pemberitaan ini menekankan penyambutan yang diterima Erdogan begitu ya. Sorotan dari media Turki soal sambutan yang begitu istimewa yang diterima Presiden Erdogan serta agenda kenegaraan yang dijalankan oleh Presiden Erdogan selama berada di tanah air. Kunjungan Erdogan ini sendiri, Tribuners, adalah bagian dari lawatan 4 hari ya yang dimulai sejak hari Minggu 9 Februari mencakup Malaysia, Indonesia, dan juga Pakistan. Di Indonesia, Presiden Erdogan ini menjalani sejumlah agenda hingga hari Rabu kemarin dengan fokus pada penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Nah, media pemerintah Turki, misalnya aja Anadolu, ini melaporkan bahwa Erdogan ini mendapatkan sambutan hangat di Bandara Militer Halim Perdana Kusuma, yang mana dalam laporan yang sama, ini juga menyoroti bagaimana delegasi yang menyertai Erdogan dalam lawatan ini, termasuk bagaimana kemudian kedatangan Erdogan ini di sebuah hotel tempatnya menginap di Jakarta. Media ini juga bilang Tribuners bahwa Erdogan bersama istrinya menyempatkan diri berfoto juga dengan anak-anak Indonesia yang menyambut mereka dengan bendera Turki dan juga Indonesia. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian sambutan hangat secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Karena kan memang Presiden Prabowo Subianto ini secara khusus kemudian datang ke bandara menyambut secara langsung kedatangan dari Presiden Erdogan yang membuat media Turki ini merasa bahwa Erdogan mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan sambutan yang sangat luar biasa dari pemerintah Indonesia. Kita ke informasi terakhir Tribuner sekaligus menutup Tribunnews update pagi hari ini. Ini terkait informasi dari isu di Timur Tengah yang mana pasukan pendudukan Israel atau IDF membakar rumah-rumah warga Palestina yang ada di wilayah Jenin di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Selain itu, pasukan pendudukan Israel atau IOF ini juga sudah memasang tanda-tanda berbahasa Ibrani di sepanjang jalan yang dibuat secara paksa setelah menghancurkan sejumlah besar rumah di kamp pengungsian Jenin dan juga di daerah-daerah sekitarnya, yang mana diketahui IOF sendiri Tribuner sudah langsung meningkatkan operasi militer mereka ya di wilayah tepi barat yang diduduki khususnya di kota-kota wilayah utara seperti Jenin, Tulkaram, dan juga Turbas. Kebakaran juga kemudian terjadi Tribuners di kamp pengungsi yang memicu pengungsian massal penduduk di tengah perusakan sistematis ini, yang mana menurut sejumlah sumber jurnalistik, pasukan Israel ini menembaki warga sipil yang kembali untuk memeriksa rumah mereka di kamp pengungsian ini. Aksi brutal pasukan Zionis ini pun dilaporkan memperburuk penderitaan mereka yang sudah melarikan diri karena agresi yang sedang berlangsung ini. Bulan Sabit Merah Palestina sendiri ngelaporin Tribuners bahwa sebanyak 3 warga Palestina terluka akibat serangan terus-menerus terhadap kamp pengungsian tersebut. Sementara pasukan Israel disebutkan terus bergerak di sekitar area ini dan memperkuat kehadiran pasukan militer mereka. Jadi di tengah upaya gencatan senjata yang masih berlangsung ini Tribuners, tapi di satu sisi di wilayah Jenin sendiri justru saat ini sedang menghadapi peperangan karena memang terus diserbu gitu ya oleh pasukan Israel yang berusaha untuk menduduki wilayah tepi barat. Oke, demikian update informasi kita Tribuners dalam Tribunnews update
pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam update informasi di Tribun News Update selanjutnya. Waktunya Nila Ira buat pamit. Terima kasih banyak sudah membersamai aku pagi hari ini. Selamat beraktivitas Tribuner, selamat pagi dan jangan lupa sarapan. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda pagi hari ini nemenin kamu ya dalam Tribun News Update pagi. Seperti biasanya 30 menit ke depan aku bakalan update informasi terbaru buat kamu dari isu nasional, internasional, dan berbagai isu lagi sambil nemenin aktivitas pagi kamu ya Tribuners ya. Kita mulai update informasinya dari informasi yang pertama ini terkait pembekuan berita acara pengukuhan advokat dari pengacara Rasman Nasution yang juga secara langsung diprotes ya Tribuners ya oleh Rasman yang mana mengatakan bahwa dirinya bukan merupakan seorang pengacara. Jadi advokat Rasman Nasution ini merespons langkah Mahkamah Agung yang menyebutnya sudah melakukan tindakan merendahkan dan juga melecehkan marwah pengadilan atas contempt of turn. Sebelumnya kericuhan ini yang memicu kemudian Rasman Nasution ini berita acara pengukuhannya dikukuhkan atau ditangguhkan ya Tribuners ya buntut kericuhan yang memang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Salah satu momen yang kala itu menarik perhatian Tribuners adalah ketika Rasman Nasution dan juga timnya ini tertangkap kamera berdiri di atas meja persidangan. Rasman mengatakan bahwa posisinya saat persidangan dan peristiwa kericuhan ini berstatus sebagai terdakwa, bukan merupakan seorang pengacara. Rasman juga kemudian mempertanyakan Tribuner soal kericuhan ini yang seolah-olah ditimpalkan kepadanya, padahal statusnya kala itu merupakan terdakwa dalam perkara yang menjeratnya. Jadi Rasman merasa bahwa dirinya tidak pernah melanggar sumpah profesi advokat begitu ya, karena memang kegaduhan ini bukan terjadi ketika dia mengenakan setelan toga ataupun sedang bertugas sebagai seorang pengacara. Rasman ini juga bilang Tribuners alasan dia sempat ingin menggunakan toga dalam persidangan ini meski berstatus sebagai terdakwa. Dia sempat mengulas bahwa persidangan atas terdakwa yang juga advokat ini di mana sempat dilakukan juga ada seorang advokat yang mengenakan toga di ruang persidangan. Tapi saat kejadian dia memutuskan untuk tidak menggunakan toga dan merasa bahwa keputusan untuk eh menangguhkan begitu ya atau membengkukan hak menjadi pengacara ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut MA sendiri memang apa yang dilakukan Rasman Nasution dan juga tim hukumnya ini Tribuners ini sudah mencederai pengadilan yang sempat terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu kemudian Rasman ini mengatakan bahwa harusnya dia tidak bisa ditangguhkan begitu ya atau dibekukan begitu ya hak pengacaranya karena saat itu dia bukan sebagai pengacara. Dan sekarang Rasman juga terancam tidak bisa menangani berbagai kasus hukum di Tribuners karena memang tidak diperbolehkan untuk beracara, tidak diperbolehkan untuk bertugas menjadi seorang kuasa hukum maupun hadir dalam persidangan. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Banten dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik yang mana pada
Hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribunars. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Oke, itu tadi berita soal Arsin. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini terkait informasi dari selebritis Tribuners. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya Fadel Bajide secara resmi ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi sendiri membenarkan bahwa Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan persetubuhan anak yang mana Fadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lamanya dari Kamis kemarin ya Tribuners ya kurang lebih jam 2 siang. Ditambahkan dengan dua alat bukti yang menguatkan, akhirnya Fadel Bajide ini resmi dinilai bersalah dalam kasus persetubuhan terhadap anak Tribuners. Adapun Fadel Bajide ini juga terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun penjara atas dugaan persetubuhan terhadap anak, yaitu di pasal 760 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tribuners. Sejauh ini pihak kepolisian sendiri masih belum buka
suara ya soal penahanan Fadel Bajida ini lantaran tersangka memang diketahui langsung ditahan setelah ditangkap. Dari keterangan kuasa hukumnya sendiri, Tribuners, disebutkan bahwa sebelum ditahan, Fadel ini hanya request atau cuman minta rokok aja gitu. Setelah itu dia sudah mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan syukurnya juga Fadel ini kooperatif ya Tribuners ya untuk kemudian ikut aturan yang berlaku di pihak kepolisian. Fadel ini secara resmi menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, yang mana Nikita Mirzani menuduh Fadel sudah menghamili Loli, anak perempuan dari Nikita Mirzani yang saat itu memang masih di bawah umur ya, Tribuners ya, yang mana Fadel juga diduga memaksa Loli untuk melakukan aborsi. Oke, kita tinggalkan soal Fadel. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya, Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025, yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. 2 dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogorani bahkan di menit 5, kemudian di menit 70 dan juga terakhir di menit 63 Tribuners. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan yang sangat telak ya. Apalagi kekalahan ini juga kemudian membuat Garuda Indonesia langsung terperosok ke posisi juru kunci klasemen Tribuners. Di sisi lain, kekalahan di Iran ini juga menjadi tanda bahwa level Timnas Indonesia masih kalah kelas dibandingkan dengan klub-klub yang lainnya. Nah, di tengah target besar harus mencapai semifinal Piala Asia U20 ini, sekaligus bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Kekalahan pada laga pertama dengan skor telak ini memang layak dijadikan evaluasi besar-besaran ya Tribuners ya, khususnya bagi pelatih Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia sendiri. Evaluasi dinilai sangat amat dibutuhkan dalam hal ini Tribuners biar nanti Timnas Indonesia tuh bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangannya. Indra Syafri sendiri ketika ditanya sama awak media ya, ini juga yang bersangkutan mengaku bahwa timnya cukup lengah dalam mengantisipasi bola-bola atas ketika melawan Iran. Hal itulah yang dirasa menjadi biang kerok utama kekalahan telak dari Garuda Muda di tangan Iran. Seperti itu. Oke. Dari keterangan Indra Syafri juga, Tribuners, apa yang dikatakan Indra Syafri ini memang dinilai karena Timnas Indonesia khususnya lini belakang terlihat cukup kesulitan ya selama pertandingan ya yang bisa kita amati juga ya. Selain pemain Iran memiliki keunggulan dalam hal fisik yang cukup tinggi postur badannya gitu kan, skema Timnas Indonesia dalam mengantisipasi bola mati juga dinilai lemah. Oke, kita juga sama-sama berharap nih Tribuners, semoga kemudian ke depan Timnas Indonesia dari laga pertama ini ada evaluasi dan nantinya di laga selanjutnya ada performa yang juga cukup bagus untuk teman-teman Timnas Indonesia U20. Kita lewati Timnas Indonesia dan beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah video kemudian viral di media sosial nih Tribuners, adanya semburan lumpur bercampur gas yang ada di Dukuh Kedinding, Desa Kraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hari Kamis kemarin. Dalam video beredar kurang lebih 1 menit ini terlihat jelas semburan lumpur bercampur gas ini yang mana berdasarkan video tampak lokasinya berada di luar pemukiman warga. Ketika dikonfirmasi, kepala desa setempat juga membenarkan kejadian ini, yang mana Bu Sri Lestari ini mengatakan semburan gas mulai terjadi kurang lebih jam 8:30 waktu Indonesia Barat, yang mana pihak desa juga sudah langsung melakukan pengecekan ke lokasi semburan gas ini, Tribuners. Menurut kepala desa, semburan serupa bukan hanya terjadi kali ini saja, bahwa di lokasi yang sama diketahui juga sudah pernah terjadi semburan ini beberapa tahun silam, Tribuners. Nah, menanggapi
Munculnya semburan gas ini, pihak kepolisian juga sudah langsung memasang garis polisi di area semburan lumpur bercampur gas tersebut. Kasubmas Polres Blora sendiri mengatakan kalau jajaran kepolisian dan Polsek Kedung Tuban sudah mendatangi lokasi semburan lumpur bercampur gas yang viral di media sosial dan sekarang sudah meminta warga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin berkemungkinan terjadi dan juga menjauhi lokasi atau titik semburan gas ini ya, Tribuners ya. Meskipun begitu, warga ini memang dilarang mendekat ke lokasi untuk mengantisipasi tidak ada hal-hal yang tadi tidak diinginkan ini, yang mana pendalaman sampai sejauh ini masih terus dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan proses penyelidikan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Tribuners. Satgas Ops Damai Kartens 2025 berhasil menangkap anggota KKB bernama Iyok Togi. Bernama Iyok Togi Telenggan yang juga dikenal dengan nama Upimpim Kogoya atau Upinip Telenggan, Tribuners. Iyok Togi ini ditangkap di Desa Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Senin kurang lebih jam 13:11 waktu setempat ya, yang mana ia memang masuk dalam daftar buron atau daftar pencarian orang sejumlah kasus kekerasan di Papua. Kepala Operasi Damai Karten sendiri, Brigjen Faisal Ramadhani bilang kalau Iyok Togi Telenggan ini berasal dari Kampung Komakaba di Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mana tersangka ini terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang sudah menelan banyak korban jiwa. Beberapa aksi kejahatan yang dilakukan Iyok Togi Telenggan di antaranya adalah terlibat dalam penembakan dan penganiayaan terhadap pekerja bangunan di Kampung Bingki di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang terluka pada 2021 silam. Kemudian yang bersangkutan juga berperan dalam pembunuhan terhadap pendulang emas di Kali Elf di Distrik Seradala pada 2023 yang kala itu menewaskan 13 orang. Iyok Togi juga telah masuk dalam daftar DPO ya sejak November 2023 atas berbagai kekerasan yang memang sudah dilakukan. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan pihak kepolisian, Tribuners dari Satgas dan Kartens ini, diantaranya ada 1 buah noken, kemudian ada 2 buah tutup kepala, ada uang tunai juga, pecahan 50 sampai 20.000 rupiah di dompet, ada juga bulu kasuari dan beberapa barang lainnya seperti gelang, kalung, dan juga minyak angin. Kasatgas Humas Damai Karten sendiri bilang kalau sekarang masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi ya oleh isu-isu yang kemudian menimbulkan keresahan termasuk aksi-aksi dari anggota KKB di wilayah Papua ini. Dari informasi KKB kita lanjut lagi ke informasi lainnya, Tribuners. Ini Viral di media sosial, ada seorang pengemis 70 tahun yang kemudian diciduk oleh pihak terkait karena terlalu sering suka memaksa ketika meminta-minta gitu. Jadi sosok pengemis ini mendadak viral ya, Tribuners ya, di media sosial dan jadi perbincangan publik khususnya di wilayah Kota Kediri di Jawa Timur. Selain dikenal sebagai pengemis yang memang suka memaksa pengendara, pria 70 tahun ini juga selalu membawa uang hasil mengemisnya selama bertahun-tahun. Nah, yang membuat cukup terkaget-kaget ini di dalam tas yang dibawa pengemis ini ada uang senilai 40 juta rupiah. Wow, lumayan banyak juga yang selalu dibawa-bawa ya, Tribuners ya. Uang ini terdiri dari pecahan uang koin, kemudian ada juga uang lembaran kertas dengan nominal Rp100.000. Peristiwa ini mulai terungkap Tribuner setelah pengemis yang berinisial AR yang sekarang usianya 70 tahun itu ditangkap petugas Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Dari keterangan kasih Satpol PP sendiri, hal ini bermula saat pihaknya mendapatkan aduan ya dari masyarakat soal adanya pengemis yang beroperasi dengan memaksa para pengguna
pengguna jalan gitu. Dari aduan ini, pihak Satpol PP kemudian melakukan pengecekan lokasi yang tepatnya berada di Simpang 4 lampu merah Jalan Kawi gitu kan. Di sanalah kemudian petugas menemukan AR yang sedang meminta-minta. Petugas kemudian mengamankan AR dan membawanya ke markas Satpol PP untuk dilakukan pembinaan Tribuners. Jadi pengakuan AR sendiri, dia ini membawa uang tunai hingga puluhan rupiah di dalam tas punggungnya. Nah, di tas ini petugas juga menemukan uang dengan pecahan yang sangat beragam, kondisinya sebagian tertata rapi, tapi sebagian lagi juga terlihat belum sempat ditata gitu ya sama AR ini sendiri, Tribuners. Uang pecahan ini terkemas dalam 7 bungkus plastik kresek, sementara ada uang lembaran 100 ribuan juga, ada 5 bendel, dan dalam satu bendelnya ini jumlahnya sekitar 3 juta rupiah. Seluruh uang ini diakui AR Tribuners adalah hasil jerih payahnya selama menjalankan pekerjaan sebagai tukang minta-minta ya. Dan dalam pemeriksaan petugas, AR ini ternyata merupakan warga Kecamatan Mojoroto di Kota Kediri, Jawa Timur. Selain masih mempunyai rumah, dia juga masih mempunyai keluarga, Tribuners. Setelah dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya, AR ini kemudian dikembalikan kepada pihak keluarganya sesuai dengan alamat domisili. Oke, kita ke informasi lainnya, Tribuners. Ini terkait Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegaskan komitmennya untuk bisa membasmi praktik korupsi yang dinilai merugikan negara. Prabowo Subianto juga menegaskan tingkat korupsi di tanah air membuatnya merasa cukup cemas, dan menariknya hal ini disampaikan oleh Prabowo Subianto secara virtual di Forum Internasional World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai pada hari Kamis 13 Februari 2025. Prabowo menyebut bahwa tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Jadi tingkat korupsi di Indonesia ini menurut Prabowo sangat amat mengkhawatirkan, Tribuners. Untuk itu Presiden Prabowo berkomitmen untuk bisa mengerahkan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk bisa memberantas korupsi. Sebab menurutnya praktik rasuah ini menjadi akar kemunduran bagi berbagai sektor. Itu yang kemudian membuatnya merasa harus dan juga wajib mengatasi penyakit korupsi ini. Presiden Prabowo juga menyebut kalau sektor-sektor ini meliputi pendidikan sampai dengan penelitian dan juga pengembangan, yang mana Presiden yakin komitmennya ini akan diperkuat dengan dukungan dari banyak pihak. Presiden Prabowo juga memandang tata pemerintahan yang baik adalah dengan kuncinya membasmi korupsi gitu ya, yang mana pada awal pemerintahannya beliau mengaku sudah melakukan penghematan anggaran negara sebesar 20 miliar US dollar. Kendati menghadapi kendala, Presiden Prabowo tetap yakin, Tribuners, pada pendiriannya, bahwa ia mengaku akan tetap tancap gas dan gak segan untuk menindak seluruh bentuk tindakan korupsi yang ada di tanah air, yang mana tujuannya setelah 100 hari kerja, dia juga meyakini masih harus terus melalui perjuangan, dan beliau yakin akan tetap mencapai kemajuan yang signifikan dengan pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Tribuners, di depan seluruh delegasi-delegasi dari negara-negara lain dalam Forum Internasional World Government Summit 2025 ini. Oke, kita tinggalkan informasi soal Presiden Prabowo Subianto, kita masuk ke informasi lainnya, Tribuners. Ini terkait sorotan media Turki merespon kunjungan Presiden Tayyip Erdogan ke Indonesia pada Selasa 11 Februari lalu. Pemberitaan ini menekankan penyambutan yang diterima Erdogan begitu ya. Sorotan dari media Turki soal sambutan yang begitu istimewa yang diterima Presiden Erdogan serta agenda kenegaraan yang dijalankan oleh Presiden Erdogan selama berada di tanah air. Kunjungan Erdogan ini sendiri, Tribuners, adalah bagian dari lawatan 4 hari ya, yang dimulai sejak hari Minggu 9 Februari, mencakup Malaysia, Indonesia, dan juga Pakistan. Di Indonesia, Presiden Erdogan ini menjalani sejumlah agenda
hingga hari Rabu kemarin dengan fokus pada penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Nah, media pemerintah Turki, misalnya aja Anadolu, ini melaporkan bahwa Erdogan ini mendapatkan sambutan hangat di Bandara Militer Halim Perdana Kusuma, yang mana dalam laporan yang sama ini juga menyoroti bagaimana delegasi yang menyertai Erdogan dalam lawatan ini, termasuk bagaimana kemudian kedatangan Erdogan ini di sebuah hotel tempatnya menginap di Jakarta. Media ini juga bilang Tribuners bahwa Erdogan bersama istrinya menyempatkan diri berfoto juga dengan anak-anak Indonesia yang menyambut mereka dengan bendera Turki dan juga Indonesia. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian sambutan hangat secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Karena kan memang Presiden Prabowo Subianto ini secara khusus kemudian datang ke bandara menyambut secara langsung kedatangan dari Presiden Erdogan yang membuat media Turki ini merasa bahwa Erdogan mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan sambutan yang sangat luar biasa dari pemerintah Indonesia. Kita ke informasi terakhir Tribuner sekaligus menutup Tribun News update pagi hari ini. Ini terkait informasi dari isu di Timur Tengah yang mana pasukan pendudukan Israel atau IDF membakar rumah-rumah warga Palestina yang ada di wilayah Jenin di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Selain itu, pasukan pendudukan Israel atau IOF ini juga sudah memasang tanda-tanda berbahasa Ibrani di sepanjang jalan yang dibuat secara paksa setelah menghancurkan sejumlah besar rumah di kamp pengungsian Jenin dan juga di daerah-daerah sekitarnya, yang mana diketahui IOF sendiri Tribuner sudah langsung meningkatkan operasi militer mereka ya di wilayah tepi barat yang diduduki khususnya di kota-kota wilayah utara seperti Jenin, Tulkarem, dan juga Turbas. Kebakaran juga kemudian terjadi Tribuners di kamp pengungsi yang memicu pengungsian massal penduduk di tengah perusakan sistematis ini, yang mana menurut sejumlah sumber jurnalistik, pasukan Israel ini menembaki warga sipil yang kembali untuk memeriksa rumah mereka di kamp pengungsian ini. Aksi brutal pasukan Zionis ini pun dilaporkan memperburuk penderitaan mereka yang sudah melarikan diri karena agresi yang sedang berlangsung ini. Bulan Sabit Merah Palestina sendiri ngelaporin Tribuners bahwa sebanyak 3 warga Palestina terluka akibat serangan terus-menerus terhadap kamp pengungsian tersebut. Sementara pasukan Israel disebutkan terus bergerak di sekitar area ini dan memperkuat kehadiran pasukan militer mereka. Jadi di tengah upaya gencatan senjata yang masih berlangsung ini Tribuners, tapi di satu sisi di wilayah Jenin sendiri justru saat ini sedang menghadapi peperangan karena memang terus diserbu gitu ya oleh pasukan Israel yang berusaha untuk menduduki wilayah tepi barat. Oke, demikian update informasi kita Tribuners dalam Tribun News update pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam update informasi di Tribun News update selanjutnya. Waktunya Nila Ira buat pamit. Terima kasih banyak sudah membersamai aku pagi hari ini. Selamat beraktivitas Tribuner, selamat pagi dan jangan lupa sarapan. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda pagi hari ini nemenin kamu ya dalam Tribun News Update pagi. Seperti biasanya 30 menit ke depan aku bakalan update informasi terbaru buat kamu dari isu nasional, internasional, dan berbagai isu lagi sambil nemenin aktivitas pagi kamu ya Tribuners ya. Kita mulai update informasinya dari informasi yang pertama ini terkait pembekuan berita acara pengukuhan advokat dari pengacara Rasman Nasution yang juga secara langsung diprotes ya Tribuners ya oleh Rasman yang mana mengatakan bahwa dirinya bukan merupakan seorang pengacara. Jadi advokat Rasman Nasution ini merespons langkah Mahkamah Agung yang menyebutnya sudah melakukan tindakan merendahkan dan juga melecehkan marwah pengadilan atas contempt of turn. Sebelumnya kericuhan ini yang memicu kemudian Rasman Nasution ini berita acara pengukuhannya
kukuhkan atau ditangguhkan ya Tribuners ya, buntut kericuhan yang memang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Salah satu momen yang kala itu menarik perhatian Tribuners adalah ketika Rasman Nasution dan juga timnya ini tertangkap kamera berdiri di atas meja persidangan. Rasman mengatakan bahwa posisinya saat persidangan dan peristiwa kericuhan ini berstatus sebagai terdakwa, bukan merupakan seorang pengacara. Rasman juga kemudian mempertanyakan Tribuner soal kericuhan ini yang seolah-olah ditimpalkan kepadanya, padahal statusnya kala itu merupakan terdakwa dalam perkara yang menjeratnya. Jadi Rasman merasa bahwa dirinya tidak pernah melanggar sumpah profesi advokat begitu ya, karena memang kegaduhan ini bukan terjadi ketika dia mengenakan setelan toga ataupun sedang bertugas sebagai seorang pengacara. Rasman ini juga bilang Tribuners alasan dia sempat ingin menggunakan toga dalam persidangan ini meski berstatus sebagai terdakwa. Dia sempat mengulas bahwa persidangan atas terdakwa yang juga advokat ini di mana sempat dilakukan juga ada seorang advokat yang mengenakan toga di ruang persidangan. Tapi saat kejadian dia memutuskan untuk tidak menggunakan toga dan merasa bahwa keputusan untuk eh menangguhkan begitu ya atau membengkukan hak menjadi pengacara ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut MA sendiri memang apa yang dilakukan Rasman Nasution dan juga tim hukumnya ini Tribuners ini sudah mencederai pengadilan yang sempat terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu kemudian Rasman ini mengatakan bahwa harusnya dia tidak bisa ditangguhkan begitu ya atau dibekukan begitu ya hak pengacaranya karena saat itu dia bukan sebagai pengacara. Dan sekarang Rasman juga terancam tidak bisa menangani berbagai kasus hukum di Tribuners karena memang tidak diperbolehkan untuk beracara, tidak diperbolehkan untuk bertugas menjadi seorang kuasa hukum maupun hadir dalam persidangan. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Banten dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik yang mana pada hari Rabu kemarin wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai
atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini, Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun, begitu kan? Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Oke, itu tadi berita soal Arsin. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini terkait informasi dari selebritis Tribunar. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya Fadel Bajide secara resmi ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi sendiri membenarkan bahwa Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan persetubuhan anak, yang mana Fadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lamanya dari Kamis kemarin ya Tribuners ya, kurang lebih jam 2 siang. Ditambahkan dengan dua alat bukti yang menguatkan, akhirnya Fadel Bajide ini resmi dinilai bersalah dalam kasus persetubuhan terhadap anak Tribuners. Adapun Fadel Bajide ini juga terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun penjara atas dugaan persetubuhan terhadap anak, yaitu di pasal 760 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tribuners. Sejauh ini pihak kepolisian sendiri masih belum buka suara ya soal penahanan Fadel Bajide ini lantaran tersangka memang diketahui langsung ditahan setelah ditangkap. Dari keterangan kuasa hukumnya sendiri, Tribuners, disebutkan bahwa sebelum ditahan Fadel ini hanya request atau cuman minta rokok aja gitu. Setelah itu dia sudah mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan syukurnya juga Fadel ini kooperatif ya Tribuners ya untuk kemudian ikut aturan yang berlaku di pihak kepolisian. Fadel ini secara resmi menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, yang mana Nikita Mirzani menuduh Fadel sudah menghamili Loli, anak perempuan dari Nikita Mirzani yang saat itu memang masih di bawah umur ya Tribuners ya, yang mana Fadel juga diduga memaksa Loli untuk melakukan aborsi. Oke, kita tinggalkan soal Fadel. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya, Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025, yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. Dua dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogorani bahkan di menit 5, kemudian di menit 70
dan juga terakhir di menit 63 Tribuners. Bagi timnas Indonesia sendiri, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan yang sangat telak ya. Apalagi kekalahan ini juga kemudian membuat Garuda Indonesia langsung terperosok ke posisi juru kunci klasemen Tribuners. Di sisi lain, kekalahan di Iran ini juga menjadi tanda bahwa level timnas Indonesia masih kalah kelas dibandingkan dengan klub-klub yang lainnya. Nah, di tengah target besar harus mencapai semifinal Piala Asia U20 ini, sekaligus bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Kekalahan pada laga pertama dengan skor telak ini memang layak dijadikan evaluasi besar-besaran ya Tribuners ya, khususnya bagi pelatih Indra Syafri selaku pelatih timnas Indonesia sendiri. Evaluasi dinilai sangat amat dibutuhkan dalam hal ini Tribuners biar nanti timnas Indonesia tuh bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangannya. Indra Syafri sendiri ketika ditanya sama awak media ya, ini juga yang bersangkutan mengaku bahwa timnya cukup lengah dalam mengantisipasi bola-bola atas ketika melawan Iran. Hal itulah yang dirasa menjadi biang kerok utama kekalahan telak dari Garuda Muda di tangan Iran. Seperti itu. Oke. Dari keterangan Indra Syafri juga, Tribuners, apa yang dikatakan Indra Syafri ini memang dinilai karena timnas Indonesia khususnya lini belakang terlihat cukup kesulitan ya selama pertandingan ya yang bisa kita amati juga ya. Selain pemain Iran memiliki keunggulan dalam hal fisik yang cukup tinggi postur badannya gitu kan. Skema timnas Indonesia dalam mengantisipasi bola mati juga dinilai lemah. Oke, kita juga sama-sama berharap nih Tribuners semoga kemudian ke depan timnas Indonesia dari laga pertama ini ada evaluasi dan nantinya di laga selanjutnya ada performa yang juga cukup bagus untuk teman-teman timnas Indonesia U20. Kita lewati timnas Indonesia dan beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah video kemudian viral di media sosial nih Tribuners, adanya semburan lumpur bercampur gas yang ada di Dukuh Kedinding, Desa Kraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hari Kamis kemarin. Dalam video beredar kurang lebih 1 menit ini terlihat jelas semburan lumpur bercampur gas ini yang mana berdasarkan video tampak lokasinya berada di luar pemukiman warga. Ketika dikonfirmasi, kepala desa setempat juga membenarkan kejadian ini, yang mana Bu Sri Lestari ini mengatakan semburan gas mulai terjadi kurang lebih jam 8:30 waktu Indonesia Barat, yang mana pihak desa juga sudah langsung melakukan pengecekan ke lokasi semburan gas ini, Tribuners. Menurut kepala desa, semburan serupa bukan hanya terjadi kali ini saja, bahwa di lokasi yang sama diketahui juga sudah pernah terjadi semburan ini beberapa tahun silam, Tribuners. Nah, menanggapi munculnya semburan gas ini, pihak kepolisian juga sudah langsung memasang garis polisi di area semburan lumpur bercampur gas tersebut. Kasumas Polres Blora sendiri mengatakan kalau jajaran kepolisian dan Polsek Kedung Tuban sudah mendatangi lokasi semburan lumpur bercampur gas yang viral di media sosial dan sekarang sudah meminta warga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin berkemungkinan terjadi dan juga menjauhi lokasi atau titik semburan gas ini ya, Tribuners ya. Meskipun begitu, warga ini memang dilarang mendekat ke lokasi untuk mengantisipasi tidak ada hal-hal yang tadi tidak diinginkan ini, yang mana pendalaman sampai sejauh ini masih terus dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan proses penyelidikan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Tribuners. Satgas Ops Damai Kartens 2025 berhasil menangkap anggota KKB bernama Iyok Togi. Bernama Iyok Togi Telenggan yang juga dikenal dengan nama Upimpim Kogoya atau Upinip Telenggan, Tribuners. Iyok Togi ini ditangkap di desa Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Senin kurang lebih jam 13:11 waktu setempat ya, yang mana ia memang masuk dalam daftar buron atau daftar pencarian orang sejumlah kasus kekerasan di Papua. Kepala Operasi Damai Karten sendiri, Brigjen Faisal Ramadhani, bilang kalau Iyok Togi Telenggan ini berasal dari Kampung Komakaba di distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mana tersangka ini terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang sudah menelan banyak korban jiwa. Beberapa aksi kejahatan yang dilakukan Iyok Togi Telenggan
Di antaranya adalah terlibat dalam penembakan dan penganiayaan terhadap pekerja bangunan di Kampung Bingki di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang terluka pada 2021 silam. Kemudian yang bersangkutan juga berperan dalam pembunuhan terhadap pendulang emas di Kali Elf di distrik Seradala pada 2023 yang kala itu menewaskan 13 orang. Yoktogi juga telah masuk dalam daftar DPO ya sejak November 2023 atas berbagai kekerasan yang memang sudah dilakukan. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan pihak kepolisian Tribuners dari Satgas dan Maikartens ini, diantaranya ada 1 buah noken, kemudian ada 2 buah tutup kepala, ada uang tunai juga, pecahan 50 sampai 20.000 rupiah di dompet, ada juga bulu kasuari dan beberapa barang lainnya seperti gelang, kalung, dan juga minyak angin. Kasatgas Humas Damai Kartens sendiri bilang kalau sekarang masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi ya oleh isu-isu yang kemudian menimbulkan keresahan termasuk aksi-aksi dari anggota KKB di wilayah Papua ini. Dari informasi KKB kita lanjut lagi ke informasi lainnya, Tribuners. Ini Viral di media sosial, ada seorang pengemis 70 tahun yang kemudian diciduk oleh pihak terkait karena terlalu sering suka memaksa ketika meminta-minta gitu. Jadi sosok pengemis ini mendadak viral ya Tribuners ya di media sosial dan jadi perbincangan publik khususnya di wilayah Kota Kediri di Jawa Timur. Selain dikenal sebagai pengemis yang memang suka memaksa pengendara, pria 70 tahun ini juga selalu membawa uang hasil mengemisnya selama bertahun-tahun. Nah, yang membuat cukup terkaget-kaget ini di dalam tas yang dibawa pengemis ini ada uang senilai 40 juta rupiah. Wow, lumayan banyak juga yang selalu dibawa-bawa ya Tribuners ya. Uang ini terdiri dari pecahan uang koin, kemudian ada juga uang lembaran kertas dengan nominal Rp100.000. Peristiwa ini mulai terungkap Tribuners setelah pengemis yang berinisial AR yang sekarang usianya 70 tahun itu ditangkap petugas Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Dari keterangan kasih Satpol PP sendiri, hal ini bermula saat pihaknya mendapatkan aduan ya dari masyarakat soal adanya pengemis yang beroperasi dengan memaksa para pengguna jalan gitu. Dari aduan ini, pihak Satpol PP kemudian melakukan pengecekan lokasi yang tepatnya berada di Simpang 4 lampu merah Jalan Kawi gitu kan. Di sanalah kemudian petugas menemukan AR yang sedang meminta-minta. Petugas kemudian mengamankan AR dan membawanya ke markas Satpol PP untuk dilakukan pembinaan Tribuners. Dari pengakuan AR sendiri, dia ini membawa uang tunai hingga puluhan rupiah di dalam tas punggungnya. Nah, di tas ini petugas juga menemukan uang dengan pecahan yang sangat beragam, kondisinya sebagian tertata rapi, tapi sebagian lagi juga terlihat belum sempat ditata gitu ya sama AR ini sendiri, Tribuners. Uang pecahan ini terkemas dalam 7 bungkus plastik kresek, sementara ada uang lembaran 100 ribuan juga, ada 5 bendel dan dalam satu bendelnya ini jumlahnya sekitar 3 juta rupiah. Seluruh uang ini diakui AR Tribuners adalah hasil jerih payahnya selama menjalankan pekerjaan sebagai tukang minta-minta ya. Dan dalam pemeriksaan petugas, AR ini ternyata merupakan warga Kecamatan Mojoroto di Kota Kediri, Jawa Timur. Selain masih mempunyai rumah, dia juga masih mempunyai keluarga Tribuners. Setelah dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya, AR ini kemudian dikembalikan kepada pihak keluarganya sesuai dengan alamat domisili. Oke, kita ke informasi lainnya, Tribuners. Ini terkait Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegaskan komitmennya untuk bisa membasmi praktik korupsi yang dinilai merugikan negara. Prabowo Subianto juga menegaskan tingkat korupsi di tanah air membuatnya merasa cukup cemas dan menariknya hal ini disampaikan oleh Prabowo Subianto secara virtual di Forum Internasional World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai pada hari Kamis 13 Februari 2025.
Prabowo menyebut bahwa tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Jadi tingkat korupsi di Indonesia ini menurut Prabowo sangat amat mengkhawatirkan Tribuners. Untuk itu Presiden Prabowo berkomitmen untuk bisa mengerahkan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk bisa memberantas korupsi. Sebab menurutnya praktik rasuah ini menjadi akar kemunduran bagi berbagai sektor. Itu yang kemudian membuatnya merasa harus dan juga wajib mengatasi penyakit korupsi ini. Presiden Prabowo juga menyebut kalau sektor-sektor ini meliputi pendidikan sampai dengan penelitian dan juga pengembangan, yang mana Presiden yakin komitmennya ini akan diperkuat dengan dukungan dari banyak pihak. Presiden Prabowo juga memandang tata pemerintahan yang baik adalah dengan kuncinya membasmi korupsi gitu ya, yang mana pada awal pemerintahannya beliau mengaku sudah melakukan penghematan anggaran negara sebesar 20 miliar US dollar. Kendati menghadapi kendala, Presiden Prabowo tetap yakin Tribuners pada pendiriannya bahwa ia mengaku akan tetap tancap gas dan gak segan untuk menindak seluruh bentuk tindakan korupsi yang ada di tanah air, yang mana tujuannya setelah 100 hari kerja, dia juga meyakini masih harus terus melalui perjuangan dan beliau yakin akan tetap mencapai kemajuan yang signifikan dengan pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto Tribuners di depan seluruh delegasi-delegasi dari negara-negara lain dalam Forum Internasional World Government Summit 2025 ini. Oke, kita tinggalkan informasi soal Presiden Prabowo Subianto, kita masuk ke informasi lainnya, Tribuners, ini terkait sorotan media Turki merespon kunjungan Presiden Tayyip Erdogan ke Indonesia pada Selasa 11 Februari lalu. Pemberitaan ini menekankan penyambutan yang diterima Erdogan begitu ya. Sorotan dari media Turki soal sambutan yang begitu istimewa yang diterima Presiden Erdogan serta agenda kenegaraan yang dijalankan oleh Presiden Erdogan selama berada di tanah air. Kunjungan Erdogan ini sendiri Tribuners adalah bagian dari lawatan 4 hari ya yang dimulai sejak hari Minggu 9 Februari mencakup Malaysia, Indonesia, dan juga Pakistan. Di Indonesia, Presiden Erdogan ini menjalani sejumlah agenda hingga hari Rabu kemarin dengan fokus pada penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Nah, media pemerintah Turki, misalnya aja Anadolu, ini melaporkan bahwa Erdogan ini mendapatkan sambutan hangat di Bandara Militer Halim Perdana Kusuma, yang mana dalam laporan yang sama, ini juga menyoroti bagaimana delegasi yang menyertai Erdogan dalam lawatan ini, termasuk bagaimana kemudian kedatangan Erdogan ini di sebuah hotel tempatnya menginap di Jakarta. Media ini juga bilang Tribuners bahwa Erdogan bersama istrinya menyempatkan diri berfoto juga dengan anak-anak Indonesia yang menyambut mereka dengan bendera Turki dan juga Indonesia. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian sambutan hangat secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Karena kan memang Presiden Prabowo Subianto ini secara khusus kemudian datang ke bandara menyambut secara langsung kedatangan dari Presiden Erdogan, yang membuat media Turki ini merasa bahwa Erdogan mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan sambutan yang sangat luar biasa dari pemerintah Indonesia. Kita ke informasi terakhir Tribuner sekaligus menutup Tribun News update pagi hari ini. Ini terkait informasi dari isu di Timur Tengah yang mana pasukan pendudukan Israel atau IDF membakar rumah-rumah warga Palestina yang ada di wilayah Jenin di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Selain itu, pasukan pendudukan Israel atau IOF ini juga sudah memasang tanda-tanda berbahasa Ibrani di sepanjang jalan yang dibuat secara paksa setelah menghancurkan sejumlah besar rumah di kamp pengungsian Jenin dan juga di daerah-daerah sekitarnya, yang mana diketahui IOF sendiri Tribuner sudah langsung meningkatkan operasi militer mereka ya di wilayah tepi barat yang diduduki khususnya di kota-kota wilayah utara seperti Jenin, Tulkaram, dan juga Turbas. Kebakaran juga kemudian terjadi Tribuners di kamp pengungsi yang memicu
pengungsian massal penduduk di tengah perusakan sistematis ini, yang mana menurut sejumlah sumber jurnalistik, pasukan Israel ini menembaki warga sipil yang kembali untuk memeriksa rumah mereka di kamp pengungsian ini. Aksi brutal pasukan Zionis ini pun dilaporkan memperburuk penderitaan mereka yang sudah melarikan diri karena agresi yang sedang berlangsung ini. Bulan Sabit Merah Palestina sendiri ngelaporin Tribuners bahwa sebanyak 3 warga Palestina terluka akibat serangan terus-menerus terhadap kamp pengungsian tersebut. Sementara pasukan Israel disebutkan terus bergerak di sekitar area ini dan memperkuat kehadiran pasukan militer mereka. Jadi di tengah upaya gencatan senjata yang masih berlangsung ini Tribuners, tapi di satu sisi di wilayah Jenin sendiri justru saat ini sedang menghadapi peperangan karena memang terus diserbu gitu ya oleh pasukan Israel yang berusaha untuk menduduki wilayah tepi barat. Oke, demikian update informasi kita Tribuners dalam Tribun News update pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam update informasi di Tribun News update selanjutnya. Waktunya Nila Ira buat pamit. Terima kasih banyak sudah membersamai aku pagi hari ini. Selamat beraktivitas Tribuners, selamat pagi dan jangan lupa sarapan. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda pagi hari ini nemenin kamu ya dalam Tribun News Update pagi. Seperti biasanya 30 menit ke depan aku bakalan update informasi terbaru buat kamu dari isu nasional, internasional, dan berbagai isu lagi sambil nemenin aktivitas pagi kamu ya Tribuners ya. Kita mulai update informasinya dari informasi yang pertama ini terkait pembekuan berita acara pengukuhan advokat dari pengacara Rasman Nasution yang juga secara langsung diprotes ya Tribuners ya oleh Rasman yang mana mengatakan bahwa dirinya bukan merupakan seorang pengacara. Jadi advokat Rasman Nasution ini merespons langkah Mahkamah Agung yang menyebutnya sudah melakukan tindakan merendahkan dan juga melecehkan marwah pengadilan atas contempt of turn. Sebelumnya kericuhan ini yang memicu kemudian Rasman Nasution ini berita acara pengukuhannya dikukuhkan atau ditangguhkan ya Tribuners ya buntut kericuhan yang memang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Salah satu momen yang kala itu menarik perhatian Tribuners adalah ketika Rasman Nasution dan juga timnya ini tertangkap kamera berdiri di atas meja persidangan. Rasman mengatakan bahwa posisinya saat persidangan dan peristiwa kericuhan ini berstatus sebagai terdakwa, bukan merupakan seorang pengacara. Rasman juga kemudian mempertanyakan Tribuners soal kericuhan ini yang seolah-olah ditimpalkan kepadanya, padahal statusnya kala itu merupakan terdakwa dalam perkara yang menjeratnya. Jadi Rasman merasa bahwa dirinya tidak pernah melanggar sumpah profesi advokat begitu ya, karena memang kegaduhan ini bukan terjadi ketika dia mengenakan setelan toga ataupun sedang bertugas sebagai seorang pengacara. Rasman ini juga bilang Tribuners alasan dia sempat ingin menggunakan toga dalam persidangan ini meski berstatus sebagai terdakwa. Dia sempat mengulas bahwa persidangan atas terdakwa yang juga advokat ini di mana sempat dilakukan juga ada seorang advokat yang mengenakan toga di ruang persidangan. Tapi saat kejadian dia memutuskan untuk tidak menggunakan toga dan merasa bahwa keputusan untuk eh menangguhkan begitu ya atau membengkukan hak menjadi pengacara ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut MA sendiri memang apa yang dilakukan Rasman Nasution dan juga tim hukumnya ini Tribuners ini sudah mencederai pengadilan yang sempat terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu kemudian Rasman ini mengatakan bahwa
harusnya dia tidak bisa ditangguhkan begitu ya atau dibekukan begitu ya hak pengacaranya karena saat itu dia bukan sebagai pengacara. Dan sekarang Rasman juga terancam tidak bisa menangani berbagai kasus hukum di Tribuners karena memang tidak diperbolehkan untuk beracara, tidak diperbolehkan untuk bertugas menjadi seorang kuasa hukum maupun hadir dalam persidangan. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang Banten dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik yang mana pada hari Rabu kemarin wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Oke, itu tadi berita soal Arsin. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini terkait informasi dari selebritis Tribuners. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya
Fadel Bejide secara resmi ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi sendiri membenarkan bahwa Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan persetubuhan anak, yang mana Fadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lamanya dari Kamis kemarin ya Tribuners, ya kurang lebih jam 2 siang. Ditambahkan dengan 2 alat bukti yang menguatkan, akhirnya Fadel Bajide ini resmi dinilai bersalah dalam kasus persetubuhan terhadap anak Tribuners. Adapun Fadel Bajide ini juga terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun penjara atas dugaan persetubuhan terhadap anak, yaitu di pasal 760 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tribuners. Sejauh ini pihak kepolisian sendiri masih belum buka suara ya soal penahanan Fadel Bajide ini lantaran tersangka memang diketahui langsung ditahan setelah ditangkap. Dari keterangan kuasa hukumnya sendiri, Tribuners, disebutkan bahwa sebelum ditahan Fadel ini hanya request atau cuman minta rokok aja gitu. Setelah itu dia sudah mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan syukurnya juga Fadel ini kooperatif ya Tribuners ya untuk kemudian ikut aturan yang berlaku di pihak kepolisian. Fadel ini secara resmi menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, yang mana Nikita Mirzani menuduh Fadel sudah menghamili Loli, anak perempuan dari Nikita Mirzani yang saat itu memang masih di bawah umur ya Tribuners ya, yang mana Fadel juga diduga memaksa Loli untuk melakukan aborsi. Oke, kita tinggalkan soal Fadel. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya, Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. 2 dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogorani bahkan di menit 5, kemudian di menit 70, dan juga terakhir di menit 63 Tribuners. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan yang sangat telak ya. Apalagi kekalahan ini juga kemudian membuat Garuda Indonesia langsung terperosok ke posisi juru kunci klasemen Tribuners. Di sisi lain, kekalahan di Iran ini juga menjadi tanda bahwa level Timnas Indonesia masih kalah kelas dibandingkan dengan klub-klub yang lainnya. Nah, di tengah target besar harus mencapai semifinal Piala Asia U20 ini, sekaligus bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Kekalahan pada laga pertama dengan skor telak ini memang layak dijadikan evaluasi besar-besaran ya Tribuners ya, khususnya bagi pelatih Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia sendiri. Evaluasi dinilai sangat amat dibutuhkan dalam hal ini Tribuners biar nanti Timnas Indonesia tuh bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangannya. Indra Syafri sendiri ketika ditanya sama awak media ya, ini juga yang bersangkutan mengaku bahwa timnya cukup lengah dalam mengantisipasi bola-bola atas ketika melawan Iran. Hal itulah yang dirasa menjadi biang kerok utama kekalahan telak dari Garuda Muda di tangan Iran. Seperti itu. Oke. Dari keterangan Indra Syafri juga, Tribuners, apa yang dikatakan Indra Syafri ini memang dinilai karena Timnas Indonesia khususnya lini belakang terlihat cukup kesulitan ya selama pertandingan ya, yang bisa kita amati juga ya. Selain pemain Iran memiliki keunggulan dalam hal fisik yang cukup tinggi postur badannya gitu kan, skema Timnas Indonesia dalam mengantisipasi bola mati juga dinilai lemah. Oke, kita juga sama-sama berharap nih Tribuners, semoga kemudian ke depan Timnas Indonesia dari laga pertama ini ada evaluasi dan nantinya di laga selanjutnya
ada performa yang juga cukup bagus untuk teman-teman Timnas Indonesia U20. Kita lewati Timnas Indonesia dan beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah video kemudian viral di media sosial nih Tribuners, adanya semburan lumpur bercampur gas yang ada di Dukuh Kedinding, Desa Ngraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hari Kamis kemarin. Dalam video beredar kurang lebih 1 menit ini terlihat jelas semburan lumpur bercampur gas ini yang mana berdasarkan video tampak lokasinya berada di luar pemukiman warga. Ketika dikonfirmasi, kepala desa setempat juga membenarkan kejadian ini, yang mana Bu Sri Lestari ini mengatakan semburan gas mulai terjadi kurang lebih jam 8:30 waktu Indonesia Barat, yang mana pihak desa juga sudah langsung melakukan pengecekan ke lokasi semburan gas ini, Tribuners. Menurut kepala desa, semburan serupa bukan hanya terjadi kali ini saja, bahwa di lokasi yang sama diketahui juga sudah pernah terjadi semburan ini beberapa tahun silam, Tribuners. Nah, menanggapi munculnya semburan gas ini, pihak kepolisian juga sudah langsung memasang garis polisi di area semburan lumpur bercampur gas tersebut. Kasih Polres Blora sendiri mengatakan kalau jajaran kepolisian dan Polsek Kedung Tuban sudah mendatangi lokasi semburan lumpur bercampur gas yang viral di media sosial dan sekarang sudah meminta warga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin berkemungkinan terjadi dan juga menjauhi lokasi atau titik semburan gas ini ya, Tribuners ya. Meskipun begitu, warga ini memang dilarang mendekat ke lokasi untuk mengantisipasi tidak ada hal-hal yang tadi tidak diinginkan ini, yang mana pendalaman sampai sejauh ini masih terus dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan proses penyelidikan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Tribuners. Satgas Ops Damai Kartens 2025 berhasil menangkap anggota KKB bernama Iyok Togi. Bernama Iyok Togi Telenggan yang juga dikenal dengan nama Upimpim Kogoya atau Upinip Telenggan, Tribuners. Iyok Togi ini ditangkap di desa Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Senin kurang lebih jam 13:11 waktu setempat ya, yang mana ia memang masuk dalam daftar buron atau daftar pencarian orang sejumlah kasus kekerasan di Papua. Kepala Operasi Damai Karten sendiri, Brigjen Faisal Ramadhani, bilang kalau Iyok Togi Telenggan ini berasal dari Kampung Komakaba di distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mana tersangka ini terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang sudah menelan banyak korban jiwa. Beberapa aksi kejahatan yang dilakukan Iyok Togi Telenggan di antaranya adalah terlibat dalam penembakan dan penganiayaan terhadap pekerja bangunan di Kampung Bingki di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang terluka pada 2021 silam. Kemudian yang bersangkutan juga berperan dalam pembunuhan terhadap pendulang emas di Kali Elf di distrik Seradala pada 2023 yang kala itu menewaskan 13 orang. Iyok Togi juga telah masuk dalam daftar DPO ya sejak November 2023 atas berbagai kekerasan yang memang sudah dilakukan. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan pihak kepolisian, Tribuners, dari Satgas Damai Kartens ini. Diantaranya ada 1 buah noken, kemudian ada 2 buah tutup kepala, ada uang tunai juga pecahan 50 sampai 20.000 rupiah di dompet, ada juga bulu kasuari dan beberapa barang lainnya seperti gelang, kalung, dan juga minyak angin. Kasatgas Humas Damai Karten sendiri bilang kalau sekarang masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi ya oleh isu-isu yang kemudian menimbulkan keresahan termasuk aksi-aksi dari anggota KKB di wilayah Papua ini. Dari informasi KKB kita lanjut lagi ke informasi lainnya, Tribuners. Ini viral
Viral di media sosial, ada seorang pengemis 70 tahun yang kemudian diciduk oleh pihak terkait karena terlalu sering suka memaksa ketika meminta-minta gitu. Jadi sosok pengemis ini mendadak viral ya Tribuners ya di media sosial dan jadi perbincangan publik khususnya di wilayah Kota Kediri di Jawa Timur. Selain dikenal sebagai pengemis yang emang suka memaksa pengendara, pria 70 tahun ini juga selalu membawa uang hasil mengemisnya selama bertahun-tahun. Nah, yang membuat cukup terkaget-kaget ini di dalam tas yang dibawa pengemis ini ada uang senilai 40 juta rupiah. Wow, lumayan banyak juga yang selalu dibawa-bawa ya Tribuners ya. Uang ini terdiri dari pecahan uang koin, kemudian ada juga uang lembaran kertas dengan nominal Rp100.000. Peristiwa ini mulai terungkap Tribuners setelah pengemis yang berinisial AR yang sekarang usianya 70 tahun itu ditangkap petugas Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Dari keterangan kasih Satpol PP sendiri, hal ini bermula saat pihaknya mendapatkan aduan ya dari masyarakat soal adanya pengemis yang beroperasi dengan memaksa para pengguna jalan gitu. Dari aduan ini, pihak Satpol PP kemudian melakukan pengecekan lokasi yang tepatnya berada di Simpang 4 lampu merah Jalan Kawi gitu kan. Di sanalah kemudian petugas menemukan AR yang sedang meminta-minta. Petugas kemudian mengamankan AR dan membawanya ke markas Satpol PP untuk dilakukan pembinaan Tribuners. Dari pengakuan AR sendiri, dia ini membawa uang tunai hingga puluhan rupiah di dalam tas punggungnya. Nah, di tas ini petugas juga menemukan uang dengan pecahan yang sangat beragam, kondisinya sebagian tertata rapi, tapi sebagian lagi juga terlihat belum sempat ditata gitu ya sama AR ini sendiri, Tribuners. Uang pecahan ini terkemas dalam 7 bungkus plastik kresek, sementara ada uang lembaran 100 ribuan juga, ada 5 bendel dan dalam satu bendelnya ini jumlahnya sekitar 3 juta rupiah. Seluruh uang ini diakui AR Tribuners adalah hasil jerih payahnya selama menjalankan pekerjaan sebagai tukang minta-minta ya. Dan dalam pemeriksaan petugas, AR ini ternyata merupakan warga Kecamatan Mojoroto di Kota Kediri, Jawa Timur. Selain masih mempunyai rumah, dia juga masih mempunyai keluarga Tribuners. Setelah dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya, AR ini kemudian dikembalikan kepada pihak keluarganya sesuai dengan alamat domisili. Oke, kita ke informasi lainnya, Tribuners. Ini terkait Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegaskan komitmennya untuk bisa membasmi praktik korupsi yang dinilai merugikan negara. Prabowo Subianto juga menegaskan tingkat korupsi di tanah air membuatnya merasa cukup cemas dan menariknya hal ini disampaikan oleh Prabowo Subianto secara virtual di Forum Internasional World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai pada hari Kamis 13 Februari 2025. Prabowo menyebut bahwa tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Jadi tingkat korupsi di Indonesia ini menurut Prabowo sangat amat mengkhawatirkan Tribuners. Untuk itu Presiden Prabowo berkomitmen untuk bisa mengerahkan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk bisa memberantas korupsi. Sebab menurutnya praktik rasuah ini menjadi akar kemunduran bagi berbagai sektor. Itu yang kemudian membuatnya merasa harus dan juga wajib mengatasi penyakit korupsi ini. Presiden Prabowo juga menyebut kalau sektor-sektor ini meliputi pendidikan sampai dengan penelitian dan juga pengembangan, yang mana Presiden yakin komitmennya ini akan diperkuat dengan dukungan dari banyak pihak. Presiden Prabowo juga memandang tata pemerintahan yang baik adalah dengan kuncinya membasmi korupsi gitu ya, yang mana pada awal pemerintahannya beliau mengaku sudah melakukan penghematan anggaran negara sebesar 20 miliar US dollar. Kendati menghadapi kendala, Presiden Prabowo tetap yakin Tribuners pada pendiriannya bahwa ia mengaku akan tetap tancap gas dan gak segan untuk menindak seluruh bentuk tindakan korupsi yang ada di tanah air, yang mana tujuannya setelah 100 hari kerja, dia juga meyakini masih harus terus melalui perjuangan dan beliau yakin akan tetap mencapai kemajuan yang signifikan dengan pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto Tribuners di depan seluruh delegasi-delegasi dari
negara-negara lain dalam forum internasional World Government Summit 2025 ini. Oke, kita tinggalkan informasi soal Presiden Prabowo Subianto, kita masuk ke informasi lainnya, Tribuners, ini terkait sorotan media Turki merespon kunjungan Presiden Tayyip Erdogan ke Indonesia pada Selasa 11 Februari lalu. Pemberitaan ini menekankan penyambutan yang diterima Erdogan begitu ya. Sorotan dari media Turki soal sambutan yang begitu istimewa yang diterima Presiden Erdogan serta agenda kenegaraan yang dijalankan oleh Presiden Erdogan selama berada di tanah air. Kunjungan Erdogan ini sendiri, Tribuners, adalah bagian dari lawatan 4 hari ya yang dimulai sejak hari Minggu 9 Februari mencakup Malaysia, Indonesia, dan juga Pakistan. Di Indonesia, Presiden Erdogan ini menjalani sejumlah agenda hingga hari Rabu kemarin dengan fokus pada penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Nah, media pemerintah Turki, misalnya aja Anadolu, ini melaporkan bahwa Erdogan ini mendapatkan sambutan hangat di Bandara Militer Halim Perdana Kusuma, yang mana dalam laporan yang sama ini juga menyoroti bagaimana delegasi yang menyertai Erdogan dalam lawatan ini, termasuk bagaimana kemudian kedatangan Erdogan ini di sebuah hotel tempatnya menginap di Jakarta. Media ini juga bilang, Tribuners, bahwa Erdogan bersama istrinya menyempatkan diri berfoto juga dengan anak-anak Indonesia yang menyambut mereka dengan bendera Turki dan juga Indonesia. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian sambutan hangat secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Karena kan memang Presiden Prabowo Subianto ini secara khusus kemudian datang ke bandara menyambut secara langsung kedatangan dari Presiden Erdogan yang membuat media Turki ini merasa bahwa Erdogan mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan sambutan yang sangat luar biasa dari pemerintah Indonesia. Kita ke informasi terakhir, Tribuner, sekaligus menutup Tribun News update pagi hari ini. Ini terkait informasi dari isu di Timur Tengah yang mana pasukan pendudukan Israel atau IDF membakar rumah-rumah warga Palestina yang ada di wilayah Jenin di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Selain itu, pasukan pendudukan Israel atau IOF ini juga sudah memasang tanda-tanda berbahasa Ibrani di sepanjang jalan yang dibuat secara paksa setelah menghancurkan sejumlah besar rumah di kamp pengungsian Jenin dan juga di daerah-daerah sekitarnya, yang mana diketahui IOF sendiri, Tribuner, sudah langsung meningkatkan operasi militer mereka ya di wilayah tepi barat yang diduduki khususnya di kota-kota wilayah utara seperti Jenin, Tulkarem, dan juga Turbas. Kebakaran juga kemudian terjadi, Tribuners, di kamp pengungsi yang memicu pengungsian massal penduduk di tengah perusakan sistematis ini, yang mana menurut sejumlah sumber jurnalistik, pasukan Israel ini menembaki warga sipil yang kembali untuk memeriksa rumah mereka di kamp pengungsian ini. Aksi brutal pasukan Zionis ini pun dilaporkan memperburuk penderitaan mereka yang sudah melarikan diri karena agresi yang sedang berlangsung ini. Bulan Sabit Merah Palestina sendiri ngelaporin, Tribuners, bahwa sebanyak 3 warga Palestina terluka akibat serangan terus-menerus terhadap kamp pengungsian tersebut. Sementara pasukan Israel disebutkan terus bergerak di sekitar area ini dan memperkuat kehadiran pasukan militer mereka. Jadi di tengah upaya gencatan senjata yang masih berlangsung ini, Tribuners, tapi di satu sisi di wilayah Jenin sendiri justru saat ini sedang menghadapi peperangan karena memang terus diserbu gitu ya oleh pasukan Israel yang berusaha untuk menduduki wilayah tepi barat. Oke, demikian update informasi kita, Tribuners, dalam Tribun News update pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam update informasi di Tribun News update selanjutnya. Waktunya Nila Ira buat pamit. Terima kasih banyak sudah membersamai aku pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tribuner. Selamat pagi dan jangan lupa sarapan. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda pagi hari ini nemenin kamu ya dalam Tribun News update
pagi. Seperti biasanya 30 menit ke depan aku bakalan update informasi terbaru buat kamu dari isu nasional, internasional, dan berbagai isu lagi sambil nemenin aktivitas pagi kamu ya Tribuners ya. Kita mulai update informasinya dari informasi yang pertama ini terkait pembekuan berita acara pengukuhan advokat dari pengacara Rasman Nasution yang juga secara langsung diprotes ya Tribuners ya oleh Rasman yang mana mengatakan bahwa dirinya bukan merupakan seorang pengacara. Jadi advokat Rasman Nasution ini merespons langkah Mahkamah Agung yang menyebutnya sudah melakukan tindakan merendahkan dan juga melecehkan marwah pengadilan atas contempt of turn. Sebelumnya kericuhan ini yang memicu kemudian Rasman Nasution ini berita acara pengukuhannya dikukuhkan atau ditangguhkan ya Tribuners ya buntut kericuhan yang memang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Salah satu momen yang kala itu menarik perhatian Tribuners adalah ketika Rasman Nasution dan juga timnya ini tertangkap kamera berdiri di atas meja persidangan. Rasman mengatakan bahwa posisinya saat persidangan dan peristiwa kericuhan ini berstatus sebagai terdakwa, bukan merupakan seorang pengacara. Rasman juga kemudian mempertanyakan Tribuner soal kericuhan ini yang seolah-olah ditimpalkan kepadanya, padahal statusnya kala itu merupakan terdakwa dalam perkara yang menjeratnya. Jadi Rasman merasa bahwa dirinya tidak pernah melanggar sumpah profesi advokat begitu ya, karena memang kegaduhan ini bukan terjadi ketika dia mengenakan setelan toga ataupun sedang bertugas sebagai seorang pengacara. Rasman ini juga bilang Tribuners alasan dia sempat ingin menggunakan toga dalam persidangan ini meski berstatus sebagai terdakwa. Dia sempat mengulas bahwa persidangan atas terdakwa yang juga advokat ini di mana sempat dilakukan juga ada seorang advokat yang mengenakan toga di ruang persidangan. Tapi saat kejadian dia memutuskan untuk tidak menggunakan toga dan merasa bahwa keputusan untuk eh menangguhkan begitu ya atau membengkukan hak menjadi pengacara ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut MA sendiri memang apa yang dilakukan Rasman Nasution dan juga tim hukumnya ini Tribuners ini sudah mencederai pengadilan yang sempat terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu kemudian Rasman ini mengatakan bahwa harusnya dia tidak bisa ditangguhkan begitu ya atau dibekukan begitu ya hak pengacaranya karena saat itu dia bukan sebagai pengacara. Dan sekarang Rasman juga terancam tidak bisa menangani berbagai kasus hukum di Tribuners karena memang tidak diperbolehkan untuk beracara, tidak diperbolehkan untuk bertugas menjadi seorang kuasa hukum maupun hadir dalam persidangan. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Banten dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik yang mana pada hari Rabu kemarin wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam
keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik, Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini, Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun, begitu kan? Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Oke, itu tadi berita soal Arsin. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini terkait informasi dari selebritis Tribunner. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya Fadel Bajide secara resmi ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi sendiri membenarkan bahwa Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan persetubuhan anak, yang mana Fadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lamanya dari Kamis kemarin ya Tribuners ya kurang lebih jam 2 siang. Ditambahkan dengan dua alat bukti yang menguatkan, akhirnya Fadel Bajide ini resmi dinilai bersalah dalam kasus persetubuhan terhadap anak Tribuners. Adapun Fadel Bajide ini juga terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun penjara atas dugaan persetubuhan terhadap anak, yaitu di pasal 760 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tribuners. Sejauh ini pihak kepolisian sendiri masih belum buka suara ya soal penahanan Fadel Bajide ini lantaran tersangka memang diketahui langsung ditahan setelah ditangkap. Dari keterangan kuasa hukumnya sendiri, Tribuners disebutkan bahwa sebelum ditahan Fadel ini hanya request atau cuman minta rokok aja gitu. Setelah itu dia sudah mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan syukurnya juga Fadel ini kooperatif ya Tribuners ya untuk kemudian ikut aturan yang berlaku di pihak kepolisian. Fadel ini secara resmi menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, yang mana Nikita Mirzani menuduh Fadel sudah menghamili Loli, anak perempuan dari Nikita Mirzani yang saat itu memang masih di bawah umur ya Tribuners ya, yang mana Fadel juga diduga memaksa Loli untuk melakukan aborsi. Oke, kita tinggalkan soal Fadel. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini
Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya, Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. 2 dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogorani bahkan di menit 5, kemudian di menit 70 dan juga terakhir di menit 63 Tribuners. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan yang sangat telak ya. Apalagi kekalahan ini juga kemudian membuat Garuda Indonesia langsung